Kita mau lihat sedikit profil dari pembicara dan moderator kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah Monsinyur Henrikus Pidiarto Okarem. Beliau lahir di Malang 13 Juli 1955. Tahbisan imamnya pada tanggal 7 Februari 1982 dan tahbisan uskupnya pada tanggal 3 September 2016. Beliau merupakan uskup keuskupan Malang dan menjabat sebagai Episcopal Advisor di Badan Pelayanan Nasional Pembangunan Karismatik Katolik Indonesia. Beliau telah menempuh S1 di STFT Widya Sasana Malang, S2 dari Institutum Biblicum Roma, dan S3 Teologi Biblis di Universitas Santo Thomas Roma. Beliau sekarang merupakan guru besar bidang kitab suci Perjanjian Baru di STFT Widya Sasana. Baik, sekarang kita beralih ke profil moderator kita pada hari ini. Pada hari ini adalah Romo Vidi Krista Hapsoro Projo. Beliau lahir di Malang 11 Juli 1986 dan tahbisan Imam Romo Vidi ini pada tanggal 16 Oktober 2014. Pada tahun 2017 sampai 2019, Romo Vidi merupakan moderator komunitas Seraphim Catholic Ministry di Kota Malang, dan pada tahun 2017 sekarang, beliau merupakan Direktur PT Dioma Malang. Untuk riwayat pendidikan, Romo Vidi menempuh S1 dan S2-nya di STFT Widya Sasana Malang. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, saya langsung serahkan acara talk show pada hari ini kepada moderator kita, Romo Vidi. Silakan, Romo Vidi. Dari Shalom, Monsinyur Pidiarto, dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita patut bersuka cita, karena kita bisa berhimpun bersama, dan kita yakin ini adalah pertemuan yang memang sudah kita rancang, tetapi Tuhan yang juga menghendaki kita untuk berhimpun bersama. Dalam situasi pandemi semacam ini, memang pertemuan yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah secara virtual, yang melalui Zoom seperti ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua di sini sudah mulai memahami bahwa gerakan-gerakan karismatik adalah salah satu gerakan yang memang ada di dalam gereja Katolik. Kita pun juga mengenal sebuah cara berdoa. Gereja Katolik adalah gereja yang sangat tua, karena sejak awal Masehi tentu saja namanya ya Gereja Kristus awalnya. Semuanya yang menyebut kita ini adalah orang Kristen. Dan semenjak awal Masehi hingga sampai detik ini, kekayaan gereja sangatlah melimpah. Berbagai cara atau jenis doa ada di gereja Katolik. Sebut saja yang terkenal seperti Taizé, sebut saja doa-doa yang biasa kita lakukan di lingkungan dengan ibadat sabda, ada meditasi, dan hari ini secara khusus kita akan belajar bersama-sama mengenai tradisi karismatik. Dan tidak tanggung-tanggung pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dan juga pengajaran dari Yang Mulia Monsinyur Henrikus Pidiarto. Dan sebentar lagi kita akan menyimak bersama-sama apa-apa saja yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan kita, menambah iman kita, dan juga yang pasti membuat kita satu sama lain bisa semakin akrab karena memiliki satu pikiran dan juga satu hati sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana Monsinyur Pidiarto akan memberikan penjelasan kepada Romo Vidi, kalau bisa Romo memulai dengan satu pertanyaan yang sudah
disiapkan, nanti saya akan menjawab. Baik, Monsinyur, akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun oleh panitia. Nah, intisari pertanyaan yang sudah dihimpun dari angket itu ada beberapa. Yang pertama akan saya sebutkan. Apakah suara saya masih terdengar, Monsinyur? Bagus kalau orang sekarang, ya. Baik, saya sampaikan pertanyaannya, Monsinyur, ya. Ya. 1. Apakah gerakan karismatik Katolik itu? Apakah itu benar-benar Katolik? Nah, mungkin 2 ini dulu, Monsinyur, lalu saya akan sambung untuk pertanyaan berikutnya, ya. Ya, baik. Itu dulu. Terima kasih. Yang disebut gerakan karismatik Katolik adalah pembaruan hidup dalam Roh Kudus yang terjadi di dalam gereja Katolik. Anggota-anggotanya mayoritas Katolik dan pelaksanaannya juga dalam kaitan erat dengan gereja Katolik. Nah, itu pengertian pembaharuan karismatik Katolik. Karena disebut Katolik, pertanyaannya apa saja yang harus dipenuhi supaya dapat disebut Katolik. Dengan kata lain, tadi ada yang bertanya, apakah benar-benar Katolik? Ya tergantung dari apakah persekutuan doa yang menyebut diri Katolik itu memenuhi apa yang akan saya sebut secara singkat meskipun tidak lengkap. 1, kalau mau disebut Katolik, itu harus selalu dalam kesatuan dengan paus dan para uskup. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, merasa diri menjadi kelompok yang terdorong oleh Roh Kudus lalu mengadakan segala kegiatan lepas dari hierarki gereja. Itu yang pertama, kalau mau disebut Katolik. Yang kedua, harus mencintai sakramen. Dalam gereja Katolik, sakramen tidak bisa disingkirkan karena itu merupakan tanda yang nyata dari rahmat Allah. Ya, jadi gerakan karismatik Katolik salah satu cirinya adalah mengasihi, mencintai sakramen-sakramen, terutama yang namanya sakramen Ekaristi. Berikutnya juga devosi kepada Bunda Maria tidak ditinggalkan. Sehingga baik kalau di dalam persekutuan doa fokus tidak hanya pada Roh Kudus tetapi juga meluas ya, juga kepada Allah Bapa, Allah Putra, tapi juga kepada Bunda Maria. Itulah ciri dari karismatik Katolik. Untuk sementara sekian dulu supaya pertanyaan lain bisa ditanya. Pertanyaan berikutnya, Monsinyur, bagaimanakah sejarahnya gerakan karismatik Katolik ini? Ya, saya akan menunjukkan pada PowerPoint ini, jadi saya akan share screen ya. Sejarah singkat pembaruan karismatik Katolik. Biasanya lahirnya PKK diyakini terjadi di Amerika, di Pittsburgh pada awal Januari 1967. Ketika beberapa dosen dan mahasiswa dari Universitas Katolik, Universitas Duquesne menghadiri pertemuan doa karismatik yang bersifat ekumenis. Dosen dan mahasiswa Katolik ini
merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diperbarui dalam kehidupan gereja. Mereka rindu akan karya Roh Kudus yang lebih nyata dalam hidup mereka. Dan ajaran Konsili Vatikan kedua yang baru saja berakhir tahun 1965 melihat bahwa Roh Kudus berkarya juga di luar gereja Katolik. Roh Kudus ada dalam gereja-gereja reformasi. Karena itu mereka tidak segan-segan untuk mengadakan persekutuan doa ekumenis. Nah, pada waktu mereka mengadakan kegiatan rekoleksi semacam inilah, mereka dari mengalami sesuatu yang luar biasa. Pengalaman rohani yang sangat mendalam, yang menjadi sangat nyata, sehingga mereka menganggap itulah manifestasi Roh Kudus. Ada yang menangis, ada yang berbahasa roh, atau berdoa dalam bahasa roh, mungkin ada yang resting the spirit, tapi yang utama adalah 2 orang Katolik dulu, yang mengalami peristiwa yang luar biasa tadi. Nah, dari situlah mereka mengadakan promosi ke yang lain, dan dalam waktu singkat, gerakan ini menyebar ke banyak tempat di dunia. Saat ini katanya lebih dari 230 negara di dunia ini yang mengenal. Dari tanggal 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2017, jadi 3 tahun yang lalu, tercatat belasan ribu orang dari berbagai negara berkumpul di kota Roma untuk merayakan Golden Jubilee, 50 tahun lahirnya pembaharuan karismatik. Karena kita menganggapnya lahir di Universitas di Pittsburgh itu pada awal Januari 1967. Nah, dalam rangka pesta emas ini, Paus Fransiskus mengemukakan tema Pentakosta Kudus diharapkan membaharui gereja. Roh Kudus yang menyatukan, Roh Kudus yang mendamaikan dan meneguhkan. Roh Kudus memang tugasnya pemersatu, karena dia adalah roh yang menyatukan Bapa dan Putra. Apabila pada peristiwa Menara Babel yang dikisahkan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Menara Babel memecah belah bahasa manusia akibat kesombongan manusia. Pada Pentakosta yang terjadi di Yerusalem lebih dari 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi justru kebalikan dari Menara Babel. Ada kesatuan bahasa, kesatuan Roh Kudus yang membuat persatuan. Ya, inilah asal usul secara singkat pembaharuan karisma Katolik. Sejarahnya demikian. Terima kasih, Romo. Nah, lalu kita ya. lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya yang masih berkesinambungan. Setelah tadi sudah dipaparkan sejarahnya, ternyata sudah dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu ya. Dan itu dilatar belakangi oleh sebuah ibadat ekumenis. Ibadat ekumenis. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa bedanya gerakan karismatik Katolik dengan gerakan karismatik yang ada di gereja lain, seperti gereja Protestan, entah itu Pentakosta dan semacamnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Jawabannya akan singkat, karena
tadi saya sudah menerangkan mengapa suatu persekutuan doa disebut Katolik, ya. Maka jawaban itu sebenarnya berlaku juga untuk pertanyaan ini. Oh, ya. Bedanya satu, kalau persekutuan doa Katolik tentunya memakai doa-doa yang Katolik juga. Misalnya tanda salib ada. Kemudian devosi kepada Bunda Maria masuk. Ya. Dan juga ajaran yang disampaikan oleh pembawa firman itu harus dalam koridor ajaran gereja Katolik kalau mau disebut Katolik. Karena itu tidak sembarangan orang boleh mewartakan firman. Lalu tadi saya sebut juga kaitannya dengan hierarki, ya. Itu membedakan persekutuan doa Katolik dari persekutuan doa dari gereja lain. Tetapi kalau lagu-lagunya, saya kira hampir semua diambil alih dari lagu-lagu Protestan. Mungkin juga beberapa ritusnya, cara melakukan persekutuan doa juga sangat mirip, ya. Tapi tetap ada hal-hal esensial yang membedakan PDKK Katolik dari yang bukan Katolik. Terima kasih. Ya, terima kasih Monsinyur. Ternyata jawabannya ya sudah disampaikan di awal tadi. Nah, lalu ini ada pertanyaan, tapi menurut saya jawabannya juga sudah ada seperti ini. Bolehkah gerakan ini diikuti oleh semua orang Katolik? Ya, jelas boleh ya. Gerakan ini selama dia Katolik dan pada cara-cara Katolik yang seperti Monsinyur jelaskan tadi. Lalu ini pertanyaannya yang saya kira ini sangat tepat apabila dijawab oleh Monsinyur yang adalah profesor dari Kitab Suci. Nah, ada yang bertanya soal pendasaran biblisnya. Mungkin Monsinyur bisa menyerangkan juga apakah juga ada pendasaran yang sifatnya ajaran dari hierarki. Nah, tapi yang utama adalah apakah ada dasar biblisnya dari gerakan karismatik Katolik ini. Begitu, Monsinyur. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pembaruan karismatik Katolik atau kadang disebut hidup baru dalam roh. Dasarnya sangat jelas dalam Kitab Suci. Kalau kita mempelajari baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, peranan Roh Allah dalam kehidupan manusia begitu penting. Lebih-lebih dalam Injil-Injil dan surat-surat Paulus menjadi sangat jelas peranan Roh Kudus. Lalu dari kisah para rasul kita bisa melihat bagaimana setelah Yesus naik ke surga, peranan Yesus dilanjutkan atau diambil alih dalam tanda petik, ya, dilanjutkan atau diambil alih dalam tanda petik oleh Roh Kudus. Karya Roh Kudus begitu nyata dalam kehidupan gereja awali. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka dipimpin Roh Kudus, mereka mendapat karunia-karunia Roh Kudus. Mulai saja dari Pantekosta, di mana kita lihat para rasul bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tapi maaf, saya sebagai orang yang mempelajari Kitab Suci tidak yakin bahwa ini sama dengan berdoa dalam bahasa roh atau berbicara bahasa roh. Karena di dalam peristiwa Pentakosta, para rasul berbicara dan masing-masing pendengar mendengarnya dalam bahasa sendiri yang datang dari Parsia, mendengarnya sebagai bahasa Parsia, yang dari Mesir mendengarnya dalam bahasa Arab. Ini masing-masing mendengar
dalam bahasa masing-masing. Sebagian ahli percaya yang terjadi dalam Pentakosta itu adalah mujizat pewartaan yang efektif karena semua bisa mengerti. Sedangkan dalam surat-surat Paulus 1 Korintus pasal 12 dan 14 ada yang namanya karunia berbicara dalam lidah. Itu bahasa aslinya berbunyi lalein glose atau glosais. Jadi berbicara dalam lidah. Lalu terjemahan yang sering adalah berbicara dalam bahasa roh. Inggrisnya diterjemahkan dengan tongues, ya, jamak. Itu ditafsirkan oleh hampir semua penganut gerakan karismatik sebagai dasar untuk apa yang terjadi pada waktu mereka mengadakan persekutuan doa, lalu tiba-tiba ada bahasa yang keluar, doa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun, baik oleh yang mendoakan maupun yang mendengarkan, tidak mengerti. Nah, itu dalam 1 Korintus 12 dan 14 diterangkan ada yang namanya bahasa roh, berbicara dalam lidah, atau sekali lagi terjemahan bebasnya berbicara dalam bahasa roh. Nah, itu ya. Ada dasarnya. Oke. Terima kasih Monsinyur atas penjelasannya itu.